Saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru. Saudaraku, seringkali kita salah mengartikan apa yang disebut dengan mendengarkan dan mendengar, ya, mendengar dan mendengarkan. Ya, saya ingin kita melihat hal ini dari kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana mendengar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nanti melihat itu dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dan perikop ini adalah perikop kalau kita ikuti di Matius pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah semacam kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit atau semacam pesan penutup dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, saudara sekalian, mendengar itu adalah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mendengar itu artinya menangkap suara dan bunyi. Jadi definisinya sangat singkat. Kalau Anda baca KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendengar artinya menangkap suara dan bunyi. Sementara mendengarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu cukup panjang penjelasannya. Dikatakan bahwa mendengarkan itu adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan adalah memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Jadi ada perhatian, ya, dari seseorang yang mendengarkan itu. Karena itu pasang telinga dengan baik-baik untuk mendengar. Mendengarkan juga berarti memperhatikan dan mengindahkan. Jadi memperhatikan, mengindahkan suara yang datang itu adalah bagian dari pengertian mendengarkan. Dan yang terakhir, mendengarkan itu adalah melakukan apa yang didengar, atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dengan menurut. Jadi itulah beda antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar hanya menangkap suara dan bunyi. Mendengarkan panjang penjelasannya dengan sungguh-sungguh, pasang telinga baik-baik, memperhatikan, mengindahkan, dan menurut. Jadi ada follow up dari mendengarkan itu, yaitu menurut atau melakukan apa yang didengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris kita kenal apa yang disebut dengan hearing atau mendengar. Just hearing itu artinya mendengar, dan hearing itu artinya sesuatu yang pasif. Tadi kalau di dalam KBBI itu mendengar suara dan bunyi, ya. Jadi hearing itu sesuatu yang pasif. Kemudian itu merupakan physical ability to detect sound. Jadi Anda mempunyai kemampuan untuk mendengar sesuatu, itu adalah physical ability to detect sound. Kemudian juga ada subconscious di sana, ya. Jadi semacam tanpa kita serius memahami, sadari. Jadi ada unsur seperti itu. Kemudian tidak ada effort, tidak ada upaya. Kalau dalam mendengarkan kan mendengar dengan sungguh-sungguh, tapi kalau hearing itu dia bersifat tidak ada upaya untuk mau sungguh-sungguh memperhatikan, dan disebut dengan involuntary. Jadi dia ya tidak merupakan upaya yang keluar dari seseorang yang mendengarkan tadi atau mendengar tadi. Nah, ini beda. Jadi hearing and listening ini beda. Jadi hearing itu pasif, kalau listening itu aktif. Kemudian ada conscious di sana, ada memahami, sungguh sadar di sana. Kemudian paying attention, jadi memperhatikan, ya. Tadi definisi KBBI itu mendengar itu memasang telinga, gitu ya. Jadi listening itu paying attention, kemudian interpreting, ada unsur memahami, mengerti, lalu kemudian interpreting, kemudian understanding, memahami, dan put into practice atau doing, apa yang didengar itu lalu kemudian dilakukan, dilanjutkan dengan melakukan. Nah, itu beda antara hearing and listening, ya. Jadi hearing ini semacam mendengar, tapi kalau listening ini adalah mendengarkan.
Nah, mari saudaraku kita akan baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dalam rangka kita mengetahui ya sebetulnya apa yang harus sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen itu di dalam mendengarkan firman Tuhan atau mau mendengar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita baca dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang mengatakan demikian. Judul perikopnya dari PB1 yaitu dua macam dasar. Nah, judul perikopnya dua macam dasar dari PB1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, ini seperti saya katakan ini adalah perikop atau pases terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang terdapat di dalam Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Nah, di sini dikatakan begini. Di dalam ayat 24 dikatakan begini. Mendengar dan diikuti dengan melakukan. Jadi mendengar dan melakukan, maka dia adalah seseorang yang bijaksana, yang ibaratnya membangun rumah di atas batu. Itu mendengar dan melakukan. Tetapi apabila mendengar tanpa melakukan, maka dia adalah seperti seorang yang bodoh. Kalau tadi seorang yang bijaksana mendengar dan melakukan, tetapi mendengar tanpa melakukan, itu dia seperti seorang yang bodoh, ya, yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, saudara sekalian, mendengar dan melakukan itu adalah listening. Ya, listening itu artinya mendengar dan melakukan seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Sementara hanya mendengar tanpa melakukan itu hearing. Ya, hearing, mendengar tanpa melakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sangat penting. Jadi di akhir khotbah Tuhan Yesus di bukit itu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai orang-orang yang banyak pada saat itu, ya orang-orang yang berada di bukit-bukit, karena ini khotbah di bukit, yang datang bertemu dengan Tuhan, ya lalu kemudian Tuhan Yesus katakan ada dua macam dasar, ada dua macam orang yang mendengar atau mendengarkan. Mendengarkan adalah mendengar dan melakukan, ya. Jadi mendengarkan itu artinya dia hear the words, mendengarkan firman Tuhan and put them into practice, yaitu artinya mendengarkan. Tapi apabila hanya mendengar tanpa mau melakukan firman Tuhan, maka itu adalah orang yang bodoh. Sementara orang yang bijaksana itu dia mendengar dan kemudian dia melakukan. Jadi praktekkan itu di dalam kehidupan. Put them into practice atau mengambil apa yang didengar itu dan melakukannya. Praktis ini artinya melakukan itu terus-menerus, maka itu adalah orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah pentingnya bagi kita bahwa kita tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Jadi pay attention, ya, punya perhatian dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar seperti bunyi yang lewat saja, tapi punya perhatian, lalu kemudian di sana interpreting, ada memahami, ya, dan kemudian understanding, memahami, lalu kemudian melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin pernah dengar satu lagu ya yang judulnya The Sound of Silence yang dinyanyikan oleh Simon and Garfunkel. Dan lagu itu cukup terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an ya. Dan Simon and Garfunkel ini dia katakan bahwa bahwa ada banyak orang yang
ya, yang talking without speaking, ya beda itu, talking and speaking itu beda, atau hearing without listening. People talking without speaking, people hearing without listening. Itu lagunya. Jadi dia sampaikan orang itu banyak yang hearing, tetapi tidak, dia mendengar tapi dia tidak mendengarkan. Saudara sekalian, Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10, ketika Yesaya dipanggil oleh Allah untuk mau melayani pada saat itu, lalu kemudian Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya supaya dia bernubuat kepada orang-orang Israel pada saat itu, dan bernubuatlah Yesaya dan katakanlah kepada nabi dan katakanlah hai nabi kepada orang-orang Israel bahwa dengarlah tapi jangan mengerti. Dengarlah tapi jangan mengerti. Ya, hearing but never understanding. Ya, hearing but never understanding. Dengarlah tapi tidak mengerti. Waktu itu Israel sudah sangat jauh dari Tuhan. Mereka membuat tingkah laku mereka membuat mereka jauh dari Tuhan. Mereka sudah sering menyembah kepada dewa-dewa, dan kemudian Yesaya dipanggil Tuhan, diutus Tuhan. Yesaya diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Israel. Namun Tuhan sampaikan kepada Yesaya bahwa sampaikanlah kepada orang Israel, dengarlah, tapi mengertilah janganlah mengerti, dengarlah. Itu karena kekerasan hati dari orang Israel. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Harusnya lebih daripada dengar. Harus dengar dan mengerti. Seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan Tuhan Yesus katakan harus dengar dan melakukan. Tetapi kepada Nabi Yesaya, ya Nabi Yesaya sampaikan kepada orang Israel itu, dengarlah tapi mengertilah jangan. Ya, Anda bisa baca ini dari panggilan terhadap Nabi Yesaya yang terdapat di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 6. Ya, dan tadi apa yang saya katakan itu terambil dari ayat 9. Saudara sekalian, di Injil Lukas pasal 8 ayat 21, ya, ini konteksnya itu ketika ibu Tuhan Yesus yaitu Maria dan saudara-saudaranya datang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang melayani, lalu kemudian ibunya dan saudara-saudaranya datang dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang-orang yang ada pada saat itu mereka katakan kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya datang ingin bertemu dengan dia, untuk mengambil dia, mengajak dia untuk bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini di Lukas pasal 8 ayat 21, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi mendengar dan melakukan, ibuku dan saudaraku, yaitu mereka yang mendengar firman Allah dan melakukan. Kalau hanya mendengar, bukan saudaraku. Tapi kalau apabila mendengar dan melakukan, maka itu adalah mereka yang disebut dengan saudara-saudaraku atau bagian dari keluarga Tuhan Yesus. Saudara sekalian, contoh yang lain tentang mendengarkan ini yaitu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung ketika Yesus mengajak 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka naik ke atas gunung. Lalu kemudian di sana mereka melihat bahwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, ya, Nabi Musa dan Elia. Kemudian Anda bisa lihat ini di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 7. Kemudian pada saat itu suara dari langit yang mengatakan, suara dari Allah sendiri yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi memang Tuhan Allah menyampaikan kepada murid-murid pada saat itu ada 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, bahwa apa yang dikatakan Yesus itu harus didengarkan. Tidak sekedar didengar, tapi didengarkan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan perintah ini disampaikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan tentu saja kepada kepada kita semua, kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan kepada Anda mengenai mendengar firman Tuhan dan melakukan, ya, mendengar firman Tuhan dan melakukan, atau mendengarkan firman Tuhan dan sekedar mendengar firman Tuhan tanpa melakukan. Dan apa yang tadi saya jelaskan ke Anda
mengenai pengertian-pengertian itu, mengenai pengertian bagaimana harus mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Dan dengan frasa mendengarkan itu artinya memperhatikan, mendengar dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian melakukannya. Dan mereka yang melakukannya itu yang disebut dengan keluarga Tuhan Yesus. Keluarga Tuhan Yesus adalah orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya, dan melakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, apa artinya bagi ini? Apa artinya firman ini bagi Anda? Implikasi dari firman Tuhan ini yaitu bahwa kita harus dengan serius dengarkan firman Tuhan dan melakukan, ya. Melakukan itu berarti melatih melakukan, put them into practices. Ya, jadi melatih ya, proses untuk belajar dan melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan berupaya melakukannya di dalam kehidupanmu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, pelajaran bagi kita dengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara sekalian, ketika Anda mendengar khotbah, Anda mendengar khotbah di gereja, Anda mendengar khotbah dari sumber yang lain, Anda harus berkonsentrasi, harus fokus, harus serius di dalam mendengarkan khotbah dan pengajaran. Karena Anda bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Ya, jadi Anda harus serius banget, ya, sangat serius di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika seseorang berkhotbah, ya, di gereja, terutama di persekutuan-persekutuan, maka Anda harus sungguh-sungguh memperhatikan hal itu. Itu yang diartikan dengan mendengarkan, ya, karena dengan demikian Anda memahami, lalu kemudian Anda bisa melakukan. Saudara, dengan cara demikian Anda harus itu berarti bahwa ketika Anda dengarkan khotbah di gereja, Anda harus duduk dengan baik, ya, duduk dengan fokus, karena di gereja biasanya kita duduk sebagai orang-orang yang taat, setia dan patuh, dan kemudian mendengarkan apa yang disampaikan dari mimbar. Ya, itu harus sikap kita untuk siap untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan. Anda memperhatikan ke pengkhotbah, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, melihat ke mimbar. Karena itu dengan cara itu Anda mengerti, Anda akan memahami, Anda akan memasang konsentrasi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ya, jangan seperti banyak orang, ya ketika khotbah sedang disampaikan, ya, dia main HP-nya, dia main gadgetnya. Jadi berhenti menggunakan gadget ketika khotbah sedang disampaikan. Karena dengan Anda membuka HP Anda, itu berarti Anda tidak konsentrasi, Anda tidak fokus, Anda hanya mendengar, Anda tidak mendengarkan. Dan Anda harus buka Alkitab Anda. Ya, kalau boleh Anda ke gereja itu membawa Alkitab. Memang tidak salah kalau Anda membawa HP lalu membaca Alkitab dari HP. Tapi cenderung kalau kita membawa HP ke gereja, ya, masuk dalam ibadah, kita tidak hanya membuka aplikasi Alkitab di HP kita, tapi kita melihat yang lain. Ya, kita melihat yang lain. Dan karena kita melihat yang lain, kita tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan ingin mengatakan begini, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, Allah juga menyampaikan kepada ketiga murid di gunung tadi, ya, dengarkanlah firman Tuhan. Nah, karena itu, ya, kita harus sungguh-sungguh, ya, konsentrasi dengan sikap kita yang baik di gereja, termasuk mematikan ponsel, mematikan alat-alat komunikasi kita yang bisa mengganggu kita, bahkan hal yang lainnya yang bisa mengganggu kita untuk tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih supaya kita konsentrasi dan penuh perhatian dalam mendengarkan firman Tuhan? Buka Alkitab Anda. Jadi ketika khotbah disampaikan, ya, Anda harus membuka Alkitab. Ya, buka Alkitab, lihat perikop yang disampaikan itu. Dan ketika pengkhotbah menyampaikan itu dari mimbar, Anda bisa membaca Alkitab, ya, melihat perikop yang dibaca, Anda melihat itu, membaca lagi,
Dengan demikian Anda pahami, Anda perlu konsentrasi, Anda pahami. Karena Anda di samping mendengarkan khotbah, Anda membaca juga Alkitab, perikop yang dibacakan atau yang dikhotbahkan oleh pendeta atau pelayan firman dari mimbar. Karena itu saudaraku, supaya mendengarkan dengan baik, ya kalau boleh juga ya, dan ini saya mau anjurkan kepada Anda baca perikop itu. Di banyak gereja Alkitab itu perikop untuk berkhotbah itu sudah diumumkan kepada jemaat, ya. Termasuk di gereja saya juga sudah diumumkan kepada jemaat. Nah, sebelum datang ke gereja Anda juga sebaiknya membaca perikop itu. Ketika Anda membaca perikop, lalu kemudian Anda masuk ke gereja, Anda duduk, dan ketika khotbah disampaikan Anda sudah tahu bahwa ini dari perikop tertentu. Lalu kemudian Anda sudah tahu secara garis besar ceritanya, ya firman Tuhannya. Sekarang Anda akan dengar lebih detail apa yang disampaikan oleh pelayan firman dari mimbar. Saudara sekalian, Anda boleh juga buat catatan, ya, catatan supaya tidak lupa, ya. Kalau Rick Warren, saya sering mengikuti khotbah Rick Warren, ya. Kalau saya pas pagi hari jam 7 waktu Indonesia Barat itu, pas di kendaraan saya sering mendengarkan khotbah Rick Warren, dan Rick Warren gak segan-segan mengatakan kepada jemaatnya, catat, circle itu artinya bawa ballpoint lalu atau marker, lalu kemudian membaca Alkitab. Ketika mendengarkan khotbah, Billy Graham katakan write, take a note atau catat, lalu kemudian circle. Jadi artinya kita melingkar apa yang menjadi penekanan dari khotbahnya itu di dalam Alkitab kita. Jadi Anda boleh buat catatan, ya, supaya Anda nanti tidak sekedar mendengar tapi mendengarkan firman Tuhan, maka buat catatan supaya tidak lupa, ya, supaya tidak lupa. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya sering melihat seorang anak muda di gereja yang selalu mencatat khotbah. Ini luar biasa. Jadi dia datang ke gereja, ada kertas, ya, buku kecil, lalu kemudian ballpoint, dan ketika pendeta menyampaikan firman dari mimbar itu dia catat. Nah, saya melihat udah jarang sekarang hal itu dilakukan, ya, tapi ini saya jelaskan mengenai sekian tahun yang lalu. Dan anak muda itu membuat catatan, dan sampai saat ini seperti tadi saya sampaikan pendeta Rick Warren, pendeta yang besar di Amerika, ya, Saddleback Church itu kalau dia berkhotbah dia selalu katakan catat, lingkarlah, marker, jadi buatlah tanda di Alkitab Anda. Dengan demikian Anda akan mengingat itu dan nanti Anda akan melakukan itu. Saudaraku, buat komitmen untuk mengulangi lagi perikop yang diajarkan atau dikhotbahkan ketika Anda sudah di rumah. Jadi itulah proses yang disebut dengan mendengarkan firman Tuhan. Tidak berakhir ketika khotbah disampaikan, firman Tuhan disampaikan dari mimbar, tetapi ditindaklanjuti oleh Anda dengan cara pulang ke rumah. Ya, tentu saja kalau Anda sudah melingkar, Anda sudah marker, Anda sudah catat, maka ketika Anda pulang ke rumah, Anda didorong untuk membaca lagi, memahami lagi, mengerti lagi. Jadi intinya, dengarkanlah khotbah dan pengajaran dengan serius. Ya, dengarlah khotbah dan pengajaran dengan serius. Karena dengan cara itu Anda akan bisa melakukan firman Tuhan. Pasang telinga, dengarkan khotbah, sikap yang benar ketika Anda beribadah untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pelayan firman dari mimbar, dan membuka Alkitab Anda, bawa Alkitab Anda dan mengikuti khotbah yang disampaikan. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan tadi yaitu mendengarkan firman Tuhan dari orang yang berkhotbah, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi cara lain untuk Anda atau hal yang kedua bagi Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yaitu Anda dengar langsung dari Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Jadi bukan saja mendengarkan khotbah, tetapi Anda membaca Alkitab Anda, buka Alkitab Anda, berdoa, membaca Alkitab, meneliti, memahami, dan kemudian menentukan bagaimana aplikasinya. Saudara, beberapa hari yang baru 2-3 hari yang lalu, ya, tepatnya hari Senin yang lalu, ya, hari ini hari Kamis, ya, jadi hari Senin yang lalu, Selasa yang lalu saya didatangi oleh seorang pendeta, ya, untuk ngajak berdoa sama-sama, dan pendeta itu senior, pendeta emeritus senior, ya, saya sebutkan namanya Bapak Pendeta Omika Herudin.
Dan saya senang dengan apa yang beliau sampaikan ketika beliau mau berdoa bareng saya dan istri ya. Dia sampaikan begini, dengan serius membaca firman Tuhan, maka Anda mendapatkan imunitas dalam tubuh Anda. Saya senang sekali dia. Ketika Anda serius membaca firman Tuhan, maka imunitas dalam tubuh Anda itu bertambah ya. Sehingga apabila ada penyakit yang datang, penyakit itu kan menyerang kalau imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita itu turun. Ketika penyakit yang akan datang itu akan terlempar dengan sendiri ya, karena ada sistem proteksi di dalam tubuh kita, imunitas yang bertambah. Saya senang banget dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta pada saat itu ya. Nah, saudaraku, kembali kalau yang kedua, tadi yang pertama mendengarkan khotbah, tapi yang kedua yaitu Anda mendengar langsung dari Tuhan. Jadi bukan mendengar dari pengkhotbah, pembawa firman, tapi mendengar langsung dari Tuhan. Dan untuk mendengar langsung dari Tuhan, yaitu membaca Alkitab. Baca Alkitab Anda, dengarkan langsung dari Tuhan. Nah, kedua hal ini berjalan bareng. Jadi tidak saja Anda mendengarkan khotbah dari ibadah-ibadah, tapi juga harus Anda membaca firman Tuhan. Membaca perikol Alkitab sebelum beribadah di gereja, persekutuan, agar nantinya Anda bisa melakukan itu di dalam ya, dengan mudah Anda bisa memahami ketika khotbah di gereja disampaikan. Tapi juga Anda membaca Alkitab secara rutin ya. Itu adalah mendengarkan secara langsung dari Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai take away, mendengar saja itu bagaikan membangun hidup di atas pasir. Mendengar saja tanpa melakukan, membangun hidup di atas pasir. Mudah goyah, roboh, hancur, dan rusak konsekuensinya. Tetapi apabila mendengar dan melakukan, yang kita sebutkan dengan mendengarkan, yaitu mendengar dan melakukan, maka Anda membangun hidup di atas batu. Fondasi batu karang akan kokoh bertahan ketika ditempah, diserang oleh badai kehidupan ini. Mau kokoh dalam kehidupan ini, mau tetap kuat di dalam kehidupan ini, jangan sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mendengar dan melakukan. Atau dengan kata lain, mendengarkan firman Tuhan. Secara tidak langsung dari para pengkhotbah di gereja di tempat Anda bersekutu. Secara langsung dari Tuhan dengan Anda membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. As usual, God bless you. Amin.